Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para bapak ibu saudara rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Anda semuanya. Pujian dan syukur adalah hal yang paling layak kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhirnya dan juga dalam setiap kondisi. Dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita bahagia, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kondisi kita dapat ujian, dapat musibah, dapat kesulitan, mendapatkan kesedihan, kita pun layak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan pada kita, bila kita adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, maka semuanya baik bagi kita, termasuk kesulitan yang mungkin kita hadapi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terus layak untuk kita memujinya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia, demikian juga kepada kita semuanya dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia di atas ajaran Nabi hingga yaumul qiyamah. Amin. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, jamaah pengajian subuh subuh berkah Pak namanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang terkait dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini termasuk di antara hadis yang sahih, diteliti oleh pakar hadis abad ini yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan beliau menilainya sebagai hadis yang sahih sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya doa yang diajarkan oleh Nabi ini menjadi salah satu di antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini berisi tentang doa perlindungan, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perkara, dari hal-hal yang semestinya tidak ada pada kita, semestinya kita jauhi. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkannya. Jadi termasuk di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak dijawab, tidak didengarkan, tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, Pak. Wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keempat hal tersebut. Ada teks hadis yang lain yang hampir mirip dengan ini yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim. Itu doanya mungkin sebagian para hadirin sekalian sudah menghafalnya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk.
wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dijawabi. Sudah hafal Pak ini Pak doanya Pak? Sudah? Belum? Kita baca bersama bagaimana? Ya Pak ya, nanti perkara hafal atau tidaknya kan nanti ya Pak ya, nanti diulang-ulang lagi. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ketahuan Pak nggih. Wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Oke, nanti diulang-ulang, kita cari teksnya nanti yang bisa kita hafalkan. Nah, namun dalam teks yang disebutkan di awal, ya, Rasulullah SAW mengawalinya dengan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya, dari hati yang tidak khusyuk. Yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi. Nah, di sini Rasulullah SAW mengawalinya dengan masalah hati. Dengan masalah hati. Kenapa? Li'annahu mata solahal qalbu solaha sairu al-jawarih. Ya, dikarenakan kita sering mendengarnya bahwasanya ketika hati seorang itu baik, maka seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi baik. Tangannya akan diperintahkan untuk yang baik-baik, menolong orang lain, ya, mengelus kepalanya anak-anak yatim, ya, menyantuni fakir miskin, masya Allah, menolong tetangganya, berbuat baik kepada ibu bapaknya, berbuat baik kepada karib kerabatnya, masya Allah. Ya, siapa yang perintahkan itu? Hatinya. Ya, lisannya digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat dari ini juga. Jangan lupakan kita berzikir pagi petang, Pak. Ya, di antaranya subhanallah wa bihamdi 100 kali. Man qala subhanallah bihamdi fil yaumi 100 marrah. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, khuttat lahu khatayah wa in kana mithlu zabadil bahri. Akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Jangan kita lewatkan ini. Subhanallah wa bihamdi di antaranya dan yang lain-lain sebagainya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya digunakan membaca Al-Qur'an, mengajak orang berbuat baik, anak-anaknya diajari untuk menjalankan salat, diperintahkan menjalankan salat, diperintahkan untuk ya menghormati orang yang lebih tua. Ya, ini kan sebuah hal yang biasa nih Pak. Cilik ke anak-anaknya, "Lenduk." Ya, kok yang lewat metu ning ngokong omah, tangga-tanggane sing ketemu karo bapak kae, karo Pak D, karo Pak Lik aja lali ditegur sapa, aruh-aruh gitu, Pak. Terus mboten, Pak? Niki budaya Jawa atau Pak nggih? Cocok kali syariat Islam mboten kinten-kinten, Pak? Cocok banget niki. Dieleke Pak niku, Pak. Bola-bali ora gur pisan pindho, yen ora gur ndrejetok niku. Ya ana wong tuwa mak brebet, ora aruh-aruh.
Ini jadi kebiasaan nanti. Ya, jadi kebiasaan. Tapi kita biasakan, kita ajari mereka syukur-syukur mengucapkan apa Pak? Salam. Assalamualaikum Pak De, Pak Ale. Loh, ini sebuah hal yang bagus ini. Jangan sampai hilang dari budaya kita, Pak. Leres mboten, Pak? Nggih, cocok mboten, Pak? Nggih, ini harus ini demikian. Kita ajari mereka. Nah, lisan kita digunakan untuk itu. Ya, sebuah hal yang kelihatannya sepele. Ya, diperintahkan yang baik-baik. Nah, lisan ini kemudian mengajarkan yang baik-baik pada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Siapa yang merintahkan itu semua? Hati kita. Ya, hati kita. Oleh karena itu, ketika ya hati seorang menjadi baik, jawarihnya, anggota badannya akan menjadi baik. Oleh karena itu, ya, ista'ada min da'in yusibuhu. Rasulullah SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang bisa menimpa hati. Ya, sehingga bagaimana? Sehingga kalau hati tadi kemudian terkena oleh penyakit, kebaikan dari seorang hamba tadi pun akan menjadi bisa hilang. Ya, nanti ini jadi loro, jadi sakit, maka bagaimana? Yang baik dari hati tadi akan menjadi hilang, kemudian juga berpengaruh pada anggota tubuhnya. Yaitu apa? Ya, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah, tarkul khusyu'i lillah. Dari apa? Dari hilangnya kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hati yang tidak khusyuk, apa itu hati yang tidak khusyuk? Wa huwa al-qalbul qasil marid, yaitu hati yang keras, hati yang kesat, hati yang sakit. Alladzi la yakhsha'u inda dzikrillah, ketika zikir pada Allah mboten wonten khusyuk-khusyuke. Ya, zikir pada Allah lisannya, pikirannya sampai kemana-mana. Ya. Wasima'i kalami, demikian juga khusyuk dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah, ya, hati mereka bergetar. Zadathu imana, tambah pada hati mereka itu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yatakhallal al-wa'du. Demikian juga bagaimana? Ya, hati yang keras itu tidak bisa mengambil faidah dari nasihat-nasihat. Ya, dari untaian nasihat. Ya, dari petuah-petuah yang baik, tidak bisa mengambil ya nasihatnya, tidak bisa mengambil kebaikan dari itu semuanya. Wa huwa bi khilafil qalbil mutmain bi dzikrillah, yang demikian ini beda kondisinya dengan hati yang mutmain, yang dia itu tenang dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan ista'ada minal qalbi alladhi la yakhsha li'annahu yakunu hina idin qasiyan la tu'thiru fihi mau'idah wa la nasihah wa la yarghabu fi targhibin wa la yarhabu min tarhibin. Ya, Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Karena apa? Yang demikian itu ketika itu kondisi hati itu keras. Hati yang tidak khusyuk itu hatinya keras, tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya nasihat mau'idhah. Orang efek istilah yang Jawa nggih Pak nggih. Orang efek beberblas dikasih nasihat. Demikian juga ketika disemangati untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, dia juga tidak semangat. Ya, ditakut-takuti dengan akhirat, ditakut-takuti dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ngefek. Ini hati yang ya tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlindung pada Allah. Rasul mengajarkan kepada kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk ini. Ya, supaya bagaimana hati kita terhindar dari yang demikian tadi. Kita dinasihati masuk dalam hati kita. Ya, kita disemangati untuk berbuat kebaikan. Ya, kita pun bisa bersemangat. Kita saat kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan atau kita membaca sendiri, ya kita bisa mengambil faidah dari itu. Ya, orang-orang yang soleh, ya mereka saat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan bisa bergetar hati mereka. Ya, Rasulullah SAW apalagi ya Imamul Atqiya,
pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud disuruh membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mendengarnya ketika selesai, kemudian ya sahabat tadi melihat ya air mata Rasulullah SAW bercucuran saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Dari Abi Darda, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, ta'awwadu billahi min khusyu'in nifaq. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuknya kenifakan. Gila, ada yang bertanya, wahai Abu Dar, ya, apa yang dimaksud dengan khusyuk nifaq itu? Khusyuknya orang-orang munafik. Apa itu? Antaral jasada khasyian wal qalbu laysa bi khasyi. Engkau lihat ya, badannya itu kelihatannya khusyuk, tapi hatinya kemana-mana, tidak khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelindungnya demikian. Iki perkara sing angel banget ya. Begitu sulit Pak kadang-kadang kita itu untuk khusyuk termasuk dalam salat. Kan demikian Pak ya? Benar mboten Pak? Apa menahan masalah lagi ruwet ya niku. Itu mlebu kabeh malah ning salat kadang-kadang. Padahal Rasulullah SAW tidak demikian kan gitu. Begitu ada masalah yang berat, masalah yang sedemikian ya genting, maka beliau bersegera untuk sholat. Beliau panggil Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Sehingga bagaimana? Begitu masalah-masalah dunia yang sedemikian berat kita hadapi itu ya, terasa mencekam, mungkin terasa wabut banget rasanya ya, justru Rasulullah mengatakan kepada Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Bisa istirahat itu dengan berzikir pada Allah, menjalankan sholat, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah-masalah yang kaitannya dengan dunia iso leren, iso ora kelingan kabeh gitu ya. Ya. Sehingga bagaimana begitu selesai dari sholat, benar-benar seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan sholat. Oh, jebule masalah ikur koyo ngene. Oh, iki gampang iki insyaallah iki. Oh, kan gitu Pak ya. Kadang-kadang kita itu kan gitu. Masalah kita angel, masalah kita ruwet, jindet, bulet kaya benang ruwet. Iki ngudari ini kaya saka ngendi iki? Saka kono ketok ora iso, kok kono ora iso, kok kono ora iso. Gara-gara apa? Gara-gara sebenarnya mungkin di awalnya pikirannya awake dhewe sing mboten napa Pak? Mboten tenang kan gitu. Begitu tenang hatinya ya semeleh layaran, oh ya Allah, masalah ikur kaya ngene wis iki solusine insyaallah kaya ngene. Oke, panjenengan ingkang langkung yang sampun sepuh insyaallah lebih banyak pengalamannya kayak gini. Ya, berapa banyak masalah-masalah itu terjadi ya gara-gara awake dhewe niku pikirane sing ruwet. Terus mboten Pak? Nggih mboten Pak. Ya ketok apa namanya? Iki kaya ngene diadepi ketok angel mana sebagainya. Gara-gara apa? Pikirannya yang ya ruwet demikian. Wa qala Ibnu Qayyim, ma duriba 'abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalbi. Ya, tidaklah seorang hamba itu ditimpa oleh sebuah hukuman yang lebih besar dibandingkan hati yang keras. Wal bu'ti anillah, dan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini berat sekali ini hukuman ini. Kenapa itu, Pak? Karena maksiat tentu. Wa ab'adul qulubi minallahi al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Wa kama anna al-badana idza marida lam yanfa' bihi ta'am wasyarab, fakadzalika al-qalbu idza marida bisyahwat. Hati itu seperti badan. Ya, badan itu bisa sakit. Ya. Badan kalau sakit itu tidak bermanfaat makanan kadang-kadang. Ya, nolak kadang-kadang Pak ya. Nah, mulai misalnya penyakit-penyakit sing ya berat-berat. Ya, sebagian mungkin para bapak sekalian, saudara-saudara kita ada yang kena penyakit yang demikian juga. Ya, penyakit napa Pak? Gula Pak nggih, sebagian Pak nggih. Terus mboten Pak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya. Ya, kalau medis itu kadang-kadang dokteran kan belum menemukan itu jalannya menyembuhkan penyakit gula Pak nggih. Terus mboten? Harus minum obat terus umur hidup. Tapi kita yakin yang namanya penyakit itu mesti ada obatnya gitu kan. Mungkin aja medis belum menemukannya kan gitu ya. Semoga nanti ada penelitian-penelitian yang lanjutan seterusnya dan berkelanjutan sehingga ditemukan betul-betul ya ada obatnya yang menuntaskan kan gitu Pak ya.
Nah, orang misalnya kena sakit gula, kemudian bagaimana? Dia minum dengan minuman yang manis-manis. Ya, esok-esok berburu sampai tangan jumpa polo kono. Napa Pak? Boleh napa niku? Boleh durian ya. Esok-esok. Ya. Bar niku cek ngejak nengkleng barang. Ya. Kemudian bagaimana ngombe teh manis. Ya. Nas kitel wae. Njaluk gulane setengah gelas dhewe. Kira-kira badannya gimana itu, Pak? Seger nama langsung opnam niku, Pak. Itu ya. Pak aja minggir Pak Ari, Pak. Oh, man. Enggak, ini namanya juga ujian gitu ya. Kalau dikasih sakit itu ya sudah kan, itu kan berarti ujian dari Allah kan, itu kan. Mesti suatu yang baik Allah berikan pada kita. Cuma kita kadang-kadang belum tahu hikmahnya kan, itu saja Pak ya. Terus mboten. Nah itu. Sabar yang penting kan gitu. Nah, ala kulli hal bagaimana orang dikasih kemudian sakit demikian. Dia kemudian makan yang manis tadi. Bermanfaat enggak untuk itu? Untuk dia? Enggak jadi bermanfaat. Kenapa? Karena sakit kan gitu. Fakadzalikal qalbu, maka demikian juga hati, idza marida bisyahwat. Kalau dia kemudian sakit dengan sakit syahwat, ya, atau sakit yang satunya, sakit syubhat, lam tanja fihi al mawaid, maka yang namanya nasihat itu enggak manfaat bagi dia. Wis kasep loro, Pak. Ya, lorone abot, nemen nggih, Pak nggih. Yen jawane nemen to niku. Nah, sakitnya sudah nemen. Ya, maka bagaimana waman arada safa'a qalbi, kalau orang itu kemudian pengen sembuh, pengen hatinya menjadi bersih, jernih, maka bagaimana? Fal yu'thirillaha ala syahwatihi, maka hendaknya dia dahulukan Allah di atas syahwatnya. Dilawan dulu. Yang namanya syahwat itu kudu dilawan, dan ngelawani kudu sabar. Kalau panjenengan sami bisa menjadikan misalnya, ya, kita bisa mudah saat ini misalnya bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid. Rumiyin mesti wonten perjuangan nih, gitu Pak. Abot niku, ya, seperti anak-anak yang harus disapih, ya angel sik kan gitu ya. Kita pun juga demikian dengan berkaitan dengan syahwat kita zaman rumiyin. Ya, kita belum biasa menjalankan sholat subuh atau sholat subuh berjamaah di masjid, kontangi angel banget. Jam beker sediake telu ya ora iso prakodal kadang-kadang. Ring sing nggih. Sing wis kikik sing kring ya tetep ora tangi niku. Nggih, didodok sak kayange kalau apa jenenge keluargane ya tetep mesa ora tangi. Dikebir banyu lagi mungkin nggih. Nah, itu bagaimana? Sulit. Ya, arep tangi salat subuh krasane bagaimana ini? Kelet. Padahal ora ono lem bijane. Kelet itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya bisa kemudian kita kok sakniki alhamdulillah salat subuh, bahkan kemudian kita bisa salat berjamaah di masjid? Bagaimana? Dilawan sik to itu kok. Kudu iso. Kan gitu. Sesuk yo kayak gitu, ada perjuangan lagi dan seterusnya sampai bagaimana menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Maka demikian juga itu. Orang pengen membersihkan, menjernihkan hatinya, maka bagaimana? Fal yu'tirillah, maka dulukan Allah di atas syahwat, di atas keinginan kita, di atas syahwat kita yang mesti merintahkan suatu sing jenis syahwat itu pengennya sing penak-penak kabeh, walaupun kadang-kadang orang dipikir resikone. Ya, syahwat itu bagaimana? Senangnya dengan sesuatu yang sesaat, sedelok tok. Kita lihat bagaimana yang namanya maksiat itu kabeh masih senangnya sesaat kabeh. Ngerti mboten Pak? Perzinahan, yang mencuri, macam-macam itu. Yo ono penak-penake. Tapi bagaimana? Sesaat. Ya, dan jiwa kita itu kadang-kadang senangnya dengan sesaat itu, tidak mikirkan ke belakangnya. Ya. Padahal bagaimana? Ya, kalau orang mengatakan sengsara membawa apa Pak? Nikmat. Tapi yang namanya syahwat itu nikmat membawa sengsara. Ya, maka bagaimana? Harus dilawan. Ya, dulukan Allah. Syahwat kita mengajak kemudian kepada malas-malas untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dilawan sih. Ya, zikir pada Allah, baca Al-Qur'an. Ya, itu awake kan kayak gitu tuh. Sehari kadang-kadang awake niki kadang-kadang kalau kemudian tidak kita penke mboten disempatke maca Quran sak lembar tok wae satu muka saja kadang ora kelakon lho niku.
Nggih mboten, Pak? Tapi kalau kemudian kita penke kudu aku iso, sedina paling ora ya mosok sak rai-rai tok ya ora iso. Nggih. Kalau kita penke maka bagaimana? Insyaallah kita akan bisa. Dalam kejadian-kejadian ini juga demikian kan gitu. Ngaji juga demikian, panjenengan iso rawuh teng mriki mesti perjuangan barang. Kadang maju mundur barang zaman riyin. Terus mboten, Pak? Gitu. Arep maju aduh engko ngaji kek dipleroki kancane lagi pisan teko. Nggih mboten, Pak? Ono nganten iki padahal niku perasaane awake dhewe tok. Padahal kados pundi kita itu ketika lihat ada orang yang baru kemudian ngaji seneng awake dhewe. Jamaah yang lain seneng. Terus mboten Pak RW? Nggih Pak RT, wonten mboten Pak RT niki? Pak Tamrin ngaten alhamdulillah wis gelem ning masjid muga-muga isa istiqomah. Kan ngaten, ora bakat dipleroki kayak masjid kayak apa kae. Mboten. Tapi bagaimana perasaan kita kadang-kadang? Nah gitu. Dalam hal-hal yang lain juga demikian, dalam hal-hal yang kaitannya dengan kebaikan. Ya, maka bagaimana sekali lagi harus dilawan dulu. Falyu'tirillah ala syahwatihi. Fal qulubul muta'alliqatu bisyahwati mahjubatun 'anillahi biqadri ta'alluqiha biha. Ini bahaya banget ini. Hati itu kalau dia itu sudah terperangkap dengan syahwat, maka bagaimana dia akan terhalangi dari Allah. Biqadri ta'alluqiha biha, sesuai dengan kadar terperangkapnya dia dengan syahwat tadi. Kalau dia semakin banyak terperangkap, terpenjara oleh syahwatnya, dia akan semakin terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Luwih angel berbuat kebaikan. Semakin dekat dengan yang namanya kemaksiatan pada Allah. Pokoknya pengen kudu ngedoh terus. Syukur-syukur kadang-kadang musuhi, Pak. Loh niki. Gara-gara apa? Gara-gara tadi terpenjara dengan syahwatnya. Kadang-kadang malah orang senang dengan orang berbuat baik, dengan mereka yang berbuat baik malah kadang-kadang orang senang. Tidak suka. Kadang-kadang demikian. Napa Pak istilah yang Jawa niku? Napa dahwen? Napa Pak? Hati open Pak nomor sini niku. Nah niku. Dia enggak suka malahan. Orang senang karo wong sing berbuat baik kadang-kadang. Tidak suka dengan yang baik-baik. Bagaimana? Berarti dia sudah terpenjara sangat jauh. Ya, dengan syahwatnya. Kelawani kudu luwih akeh. Tapi kita masih punya harapan. Ya, kalau ada orang seperti itu kita masih punya harapan, Pak. Harapannya apa? Allah masih memberikan hidayah kepada dia saat durunge mati nih kan gitu. Terus mboten? Kita masih punya harapan tetap. Ya, semoga-moga ento hidayah kan gitu. Ya, karena bagaimanapun ya, berapa banyak orang yang kemudian awalnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata di akhir-akhirnya Allah berikan hidayah kepada dia kan itu. Ya. Nah ini para bapak sekalian. Wa idza ghudiyal qalbu bitadhakkuri wa suqiya bitafakkuri wa nuqiya minad daghal ulhimal hikmah wa kharabul qalbi minal amni wal ghaflati wa amaratu minal khasyati wa dzikri. Apabila hati kita itu diberikan makanan dengan tadakkur, dengan mengingat Allah, ya, wa suqiya bitafakkur, disirami seperti tanaman itu dengan apa? Tafakkur dengan nikmatnya Allah, dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali itu dalam Al-Qur'an perintah kita melihat buminya Allah, melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang nonton ya apa namanya? Yang sudah Allah Subhanahu wa taala ya perbuat, ya lakukan dengan orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Oh iki akhir-akhir mbiyen jaya-jaya nih koyo ngono. Ya kita lihat Madain Saleh misalnya, kaumnya Nabi siapa? Saleh ya Pak ya, di daerah Arab itu. Ya bagaimana mereka bisa membuat rumah omahe zaman biyen niku dipahat di gunung batu. Kokoh, nanti saiki ora ambruk. Ya. Tapi bagaimana mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini teko makalah bagaimana didustakan. Diajak sing apik-apik ora gelem. Maka bagaimana jaya-jayanya mereka akhirnya ya koyo ngono akhir-akhir. Ya, lihat itu. Ya itu masih Allah Subhanahu wa taala sisakan kan itu ya. Ben kan apa? Untuk jadi pelajaran untuk umat-umat belakangan. Ya. Kan gitu. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu Firaun yang jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih jadikan utuh kan gitu ya, walaupun bentuknya ya serah utuh kaya menungso awake dhewe kayak gitu kan. Namun bagaimana masih utuh.
Bagaimana supaya dilihat oleh kita, dilihat oleh orang-orang akhir zaman. Nah itu kan dari tenggelamnya Fir'aun sampai ditemukannya itu kan ratusan tahun itu, ya, atau ribuan tahun bahkan mungkin itu Pak ya. Tapi sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan jasadnya Fir'aun, dan itu diyakini sama para sahabat Nabi dan umat Islam, jasadnya diselamatkan. Wa mbak nurung ketemu, ya, ketemu ini kan terakhir-terakhir itu. Ya, berapa di abad-abad terakhir ini saja. Ya, supaya apa itu? Supaya untuk menjadi pelajaran umat-umat belakangan. Oh, iki lho. Biyen-biyen sing jaya-jaya ini kaya ngono, sing nguasai. Ya, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan. Ya, yang tidak terbatas di waktu itu. Namun bagaimana dia ingkar pada Allah? Datangkan Rasul, enggak cuma satu, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, dikuatkan dengan dua orang nabi dan rasul ini. Ya, ditunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala fi tisi ayatin, sampai nggak cuma satu, datangkan nggak cuma Taurat, nggak cuma didatangkan yang namanya tongkatnya Nabi Musa iso dadi ulo. Ya, tidak cuma sekedar dimasukkan ke dalam ya sakunya, kemudian tangannya Nabi Musa bisa berjalan. Itu cuma itu, sampai 9 ya ditunjukkan. Ya, diserbu dengan kodok itu Pak ya, kodok semua akeh ora entek-entek sampai masuk ke dalam rumahnya juga tetap ora sadar ya. Didatangkan kemudian namanya sungai Nil jadi merah seperti darah, ora iso diombe ngantian ya. Tapi bagaimana? Ora sadar tetepan, ora kursi ciloro ayatnya Pak. Tapi bagaimana? Tetap ingkar sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, tetap ingkar sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagaimana akhirnya seperti itu. Nah, kita kula panjenengan sami tidak punya kekuasaan seperti Firaun. Ora duwe sugih kaya Firaun. Ya, sing adindelke awake dhewe apa meneh. Ya. Sing Firaun saja seperti itu, akhirnya jadi seperti itu. Kalau ingkar sama Allah Subhanahu Wa Taala, lah napa meneh sinten, Pak? Awake dhewe kan gitu. Ya, mikirnya kan seperti itu. Nah, ini sebagai pelajaran tafakkur. Wa nuqiya minad daghal, dibersihkan dari kotorannya. Ulhimal hikmah, maka akan diberikan hikmah pada hati tersebut ya. Dan hancurnya sebuah hati, kosongnya sebuah hati itu dengan apa? Dengan aman, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wis berbuat maksiat terus, taate ora gelem, tapi bagaimana kok ya ora ono apa-apa, rezeki lancar-lancar wae ya, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin kita seperti ini, aku wis saiki ibadah ya sesuk ketok ya ora bakal sing senenge maksiat ya ora iso. Oh, suul khotimah ra mungkin. Mesti diampuni karo Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, Pak. Jangan ini. Awak tetap waspada. Fitnahnya itu datang ya, kita nggak tahu itu. Ya, kita masih ingat bagaimana Nabi itu memberikan permisalan tentang ada orang yang sudah jarak antara dia seperti ya menjalankan amalan ahli surga kan itu ya, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai seolah-olah itu jarak antara dia dengan surga itu seperti tinggal seberapa Pak? Ya, sejengkal saja kan itu ya. Namun bagaimana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ya dia termasuk di antara ahli nar, sehingga kemudian di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dia berbuat perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Walaupun para ulama mengatakan ini orangnya berbuat amal soleh ini orang munafik ini sebenarnya ya, atau orang yang cuma sekedar pengen dipuji oleh orang lain ya, sehingga bagaimana dia kemudian berbuat amal maksiat di akhir hayatnya. Maka bagaimana kita berlindung pada Allah itu, betul itu. Ya, kalau panjenengan sami sakniki saged ngaos, bisa ngaji, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa berbuat kebaikan, kita minta pada Allah, ya Allah jadikan hati saya terus istiqomah di atas ini sampai akhir hayat saya. Batas awet itu nggak boleh merasa aman kecuali wis nganti finish Pak. Nggih Pak nggih. Finishnya kapan niku? Sudah mati kita. Yang durung ojo nganti merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita terus minta sama Allah dalam sholat kita, dalam doa-doa kita, ya Allah kasih istiqomah ya Allah. Ya Allah kokohkan hati saya, jangan dibolak-balik, terus istiqomah dalam ketaatan padamu. Ya Allah karuniakan saya husnul
khatimah. Jauhkan saya dari suul khatimah ya Allah. Loh niku begitu sampai sudah finish, malaikat wis teko, rombongan do teko ya. Bagaimana? Ya, memberikan kabar gembira kepada kita. Ya, wa absyiru bil jannati allati ya kuntum tu'adun. Ya. La takhafu wa la tahzanu, malaikat wis do teko saat kita mau didatangi malaikat maut, malaikat itu teko sih dengan memberikan kabar gembira kepada kita dengan mengatakan ojo wedi, ojo khawatir. Itu baru kita di ayat kita sudah wah insyaallah aman kan gitu Pak ya. Tapi kemudian bagaimana kalau sekarang ini awake dia pun merasa aman, terus usaha minta pertolongan pada Allah, dijadikan istiqomah, minta husnul khotimah, terus itu mboten nonton leren niki. Hati-hati, tidak merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Wah niki kalau 5:30 berarti pun mawon. Pun nggih, Pak nggih. Pun ngantuk ta kita ya? Pun Pak. Sedeng. Tambahi apa piye? Mboten sange pun cekap insyaallah ini semoga yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah jadikan kita sekali lagi di akhir majelis ini, Allah jadikan kita istiqomah di atas ketaatan padanya sampai akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa qada'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.